Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, selamat malam and sampurasun. Alhamdulillah kita sudah beberapa hari melaksanakan ibadah saum pada tahun ini. Kita sudah melaksanakan tugas-tugas pokok kita. Mudah-mudahan ini kita lancar, barokah, dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aki malam ini ingin membahas tentang tugas kita di Kemenduk Bangga. Dari beberapa program, kalau tidak salah sampai ada 8 program yang diluncurkan saat ini, nomor satunya adalah tentang genting. Gerakan orang tua asuh untuk mengentaskan stunting atau ya sekitarlah memelihara stunting begitu. Aki tidak begitu paham ya. Mungkin kalau salah-salah dikit, tapi hakikatnya lah seperti itu. Kemudian genting ini atau gerakan stunting orang tua ini saya kira kita sudah banyak. Mungkin kalau gerakan ini diluncurkan, ada orang-orang yang sedikit menjibir kepada kita bahwa kita disebut pahlawan kesiangan. Sebetulnya tidak pahlawan kesiangan, karena kita juga ikut dari awal tentang stunting ini. Hanya saja gerakan stunting yang sekarang ini adalah diawali pada 2018, kita belum banyak terlibat. Bahkan di RSD saja, Rembuk Stunting Desa, PLKB tidak tercantum itu. Kemudian mereka banyak melakukan tentang orang tua asuh ini. Aki sudah sebutin ya, bagaimana di Kuburaya, bagaimana di Kupang NTT, bagaimana di Garut, bagaimana di Tasik, bagaimana di Garut, Tasik, Ciamis ya. Yang Garut itu kan gerakan orang tuanya oleh Baj, yang Ciamis dengan GSM, gerakan stunting manis ya. Di Garut dengan TOS dan lain sebagainya. Termasuk Camat IEP yang sudah pensiun sekarang, dia dengan geprak stunting di kecamatannya, begitu banyak. Nah, Aki bertanya, ini gerakan orang tua asuh stunting yang mana lagi ya, yang mau kita lakukan? Aki untung ketemu dengan Pak Fajar, sekarang sudah kembali ke Bangka Belitung. Beliau bilang bahwa ini adalah stunting yang sedikit langgeng sampai selesai, sampai tuntas. Biasanya bantuan-bantuan stunting itu adalah sifatnya temporer atau hanya sesaat begitu. Nah, kalau begitu bagus. Yang pertama kita lanjutkan yang sudah ada, karena di sana juga di gerakan-gerakan itu juga sudah banyak yang langgeng sampai selesai. Yang kedua, kita ini akan mengingatkan saatnya momentum sekarang ini. Bulan puasa itu kan bulan yang sangat peduli terhadap fakir miskin, anak yatim. Mari masyarakat, mari tokoh, mari orang-orang yang mampu ajak untuk menjadi orang tua asuh stunting sampai selesai. Ini. Nah, sayangnya kita itu malah di bulan puasa ini agak kendor kampanye kita itu. Ini akhirnya lihat di bawah. Karena apa? Karena orang-orang sudah memikirkan untuk lebaran. Nah, padahal kita ini saatnya bagus. Kita kunjungan rumah kepada tokoh, ceritakan stunting. Ada beberapa hal yang Aki agak sedikit ditanyakan. Yang pertama adalah kita sekarang agak sedikit kendor tentang pembinaan terhadap tokoh. Khususnya tokoh agama.
khususnya di Islam para ulama, para ustadz. Kenapa demikian Ki? Karena terus terang aja ini ya, Aki saja ini pengalaman di Aki aja. Aki itu mengurus 2 masjid. 2 masjid itu setiap minggu ada pengajian, dan pengajian itu ustadznya ganti-ganti. Jadi kalau di satu masjidnya 4 minggu itu 4 ustadz, di satu masjidnya 4 ustadz, jadi 8 ustadz. Dari 8 ustadz ini tidak satu pun yang cerita tentang stunting. Kenapa? Karena apa? Karena tidak paham. Kalau tahu yang mungkin tahu lah karena gencar ya di televisi di mana. Ustaz, apal tuh stunting? Apal nggak stunting? Dia bilang, oh stunting, mohon. Cuma segitu. Terus bagaimana seluk-beluk stunting? Oh dia sama sekali tidak paham. Gitu, ini yang diaki. Dan ternyata di mana saja sampai, mohon maaf ya, tokoh MUI, tokoh Nahdlatul Ulama yang dulu di kita menjadi mitra, yang katakanlah ya menjadi ketua FKUB dan lain sebagainya, ketika beliau cerita di sebagai penceramah di televisi tidak muncul itu, ya karena apa? Karena mungkin pendekatan dari kita. Sehingga ulama dan umaro yang dulu zamannya Pak Harto itu kental sekali, sekarang agak sedikit longgar. Ini mohon ya, bukan koreksi Akima, bukan. Ya ini masukan sajalah, karena beda pimpinan di atas, beda aplikasi di bawah. Kadang-kadang optimis, membuat konsep yang begitu, wah ini bagus kalau di atas. Tapi dari atas itu kan cecerannya berapa? Misalnya dari pusat 100%, timbul ke provinsi tinggal 80 tinggal tingkat kabupaten tinggal 60 tingkat ke kecamatan tinggal 40 tinggal ke desa tinggal 20%. Aplikasinya itu paling 10%. Ini yang harus kita hati-hati. Karena apa? Karena sekarang gencarnya pengawasan, gencarnya kunjungan yang real itu ini sudah agak beda gitu ya, agak beda. Pacuan terhadap petugas kita yang di lapangan, evaluasi yang ketat ini sudah mulai melonggar. Nah, karena itu Aki juga ditanya oleh sepuh kita. Siapa? Bapak Lalu Sudarmadi. Ya, Pak Sudarmadi bertanya, Ki, tentang genting ini menurut Aki indikatornya apa? Kira-kira seperti itu. Ya, mungkin ya kalau usia itu sepuh Pak Lalu, cuman karena Aki disebut Aki saja. Gampang kalau kita laksanakan yang bagus. Yang pertama, tidak boleh disamakan antara hasil penurunan stunting secara umum dengan orang tua. Ini biasanya kita itu sudah confused. Ini hasilnya begini-begini. Itu yang harus ketat. Jadi adakan R1 ortu stunting, orang tua asuh stunting. Jadi R1-nya atau catatannya khusus saja terpisah. Kalau tidak pakai pakai RR-an ya. Zaman dulu kan kayak gitu diajarinnya ya. Jadi R1 orang tua asuh stunting. Catatannya sederhana saja. Yang pertama adalah nama anak stunting dengan alamatnya dan orang tua yang membinanya. Dan di situ ada kesanggupan tentang penyelesaian sampai stunting itu selesai. Ya gitu ya. Jadi Aki tetap di tokoh. Itu lagu stunting Aki itu adalah penggerakan tokoh ya. Dan banyak posyandu-posyandu yang berhasil karena dia itu adalah inovatif dan penyertaan masyarakat. Itu satu. Yang kedua, indikatornya apa? Indikatornya adalah jumlah anak stunting lulus dan sembuh oleh orang tua asuh. Itu. Jadi biarpun satu yang dicatat. Ini yang kadang-kadang kita confuse. Laporannya begitu membludak dan bagus karena ada program dari atas. Padahal di bawahnya tetap keropos. Ini yang Aki ingin memberikan masukan. Sebetulnya masih ada hal-hal yang bisa kita kerjakan tentang orang tua asuh stunting atau genting ini. Sekali lagi, Aki mengingatkan bahwa ini adalah momentum untuk menyentuh kalbu, mengiris hati, mengajak para dermawan
para ilmuwan dan para hartawan untuk menjadi orang tua asuh stunting pada saat ini. Jadi begitu disebut kita akan memelihara anak yatim, stunting apakah masuk pada yatim kelompoknya? Ini tidak bisa mudah. Ini harus ada konsensus. Sehingga sepertilah sekarang ya, mohon maaf nih, Gubernur Jawa Barat begitu hari pertama langsung turun ke Citarum. Nah akhirnya beliau kan sudah ancang-ancang nih mau membuat bagaimana hukum orang yang membuat sampah ke selokan, orang membuat sampah ke sungai itu akan menjadi satu ketentuan. Nah ini juga bagaimana stunting ini sehingga dia mendapat penghargaan dari pemerintah bagi orang-orang yang mengentaskan stunting melalui menjadi orang tua asuh. Begitu dulu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.